Di awal film, kita diperlihatkan dunia tengah mengalami krisis besar akibat virus langka yang berasal dari kutub es. Virus ini telah memusnahkan seluruh hewan dan tumbuhan, membuat manusia hidup dalam keterbatasan ekstrim. Namun, negeri Siam masih bisa bertahan karena persatuan mereka. Cerita lalu beralih ke wilayah kutub, tempat sekelompok peneliti menemukan satu-satunya hewan yang masih bertahan hidup. Pemimpin peneliti itu yang bernama Tuan Fazu kemudian mengutus seorang pria bernama Sing untuk mengantarkan penemuan tersebut kepada seorang yang sangat penting. Dulu, Sing dikenal sebagai ahli bela diri Muay Thai, namun saat dunia membutuhkannya, ia menghilang bak avatar Aang. Ia kini bekerja sebagai kurir bayaran di tengah maraknya penjarahan akibat kelangkaan pangan. Dalam misi ini, ia ditemani oleh bosnya. Saat melintasi kota tandus yang mati suri, mobil mereka dicegat oleh sekelompok perampok. Sing yang sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini turun dengan tenang, lalu mengajar mereka satu persatu. Bosnya dengan tenang hanya menunggu di dalam mobil. Walau musuh bersenjata, Sing tetap unggul berkat kemampuannya. Setelah berhasil menumpas semua perampok, mereka melanjutkan perjalanan karena waktu pengantaran sangat terbatas. Sepanjang perjalanan, situasi kota tak kalah mencekam. Warga berebut air bersih dan tentara menembaki siapapun yang tak mau antri. Sementara itu, istri Sing yang bernama Rin tampak besut kecewa karena suaminya belum juga pulang. Padahal mereka telah berjanji untuk bertemu. Sementara itu, ketika tiba di tujuan, bosnya menyerahkan barang tersebut kepada San, seorang petinggi kota. Sayangnya, karena terlambat, San marah dan memotong upah mereka. Dengan kesal, mereka pun pergi. Sesampainya di markas, ternyata bosnya mencuri satu peti berisi ikan untuk dimakan sendiri. Sebagai imbalan kerja, ia juga memberikan motor kepada Sing sesuai perjanjian. Sementara itu di rumah San, ikan itu disiapkan oleh para koki lalu disajikan dalam jamuan makan para petinggi Thailand. San mengatakan bahwa ikan tersebut adalah hadiah dari Tuan Fazu, sosok penting yang membuat wilayah Siam bertahan dari krisis. Salah satu tamu sempat bertanya tentang keberadaan Tuan Fazu, namun San menjawab bahwa ia sedang ada urusan penting. Tak lama setelah menyantap ikan tersebut, San tiba-tiba muntah cairan hitam dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah perjalanan panjang dengan motor barunya, Sing akhirnya tiba di rumah. Ia langsung disambut oleh Rin dengan ekspresi sangat perengut. Rin pun menuntut penjelasan atas keterlambatan Sing. Dan dengan senyum santainya, Sing menjawab bahwa ia sempat mengalami sedikit kendala dalam pekerjaannya. Meski kesal, Rin tetap memperlihatkan kasih sayang karena rasa cintanya kepada Sing begitu besar. Setelah merawat luka-luka di tubuh Sing, Rin pun memberitahu bahwa malam itu ia harus bertugas di rumah sakit, tepat pukul 20 malam. Saat seluruh kota memasuki jadwal pemadaman listrik rutin. Rin kemudian berangkat dengan mobil militer lapis baja. Di dalam mobil itu, ia bertemu dengan sahabat kecilnya bernama Budi dan ibunya bernama Ming. Rupanya Rin cukup akrab dengan mereka, terutama dengan Budi yang masih kecil dan ceria. Sesampainya di rumah sakit, Rin langsung memeriksa beberapa pasien untuk mengetahui perkembangan kondisi mereka sebelum menjalankan jadwal operasinya. Dalam proses menemui para pasiennya, Rin masih ditemani oleh Budi yang ceria menemaninya. Saat telah siap untuk operasi yang ternyata pasiennya adalah San,
Rin tiba-tiba dipanggil oleh direktur rumah sakit. Ia diberitahu bahwa Tuan Fasu ingin menemuinya. Awalnya Rin menolak karena merasa harus mendahulukan tugas medis. Namun sang direktur bersikeras, menganggap permintaan Tuan Fasu sebagai prioritas karena ia adalah tokoh penting di negara tersebut. Operasi pun akhirnya diambil alih oleh dokter lain. Saat memeriksa hasil rongsen dari tubuh San yang sebelumnya memakan daging ikan kutub, dokter itu terkejut melihat tubuh San dipenuhi oleh parasit langka. Di tempat lain, Rin yang akhirnya bertemu dengan Tuan Fasu diperlihatkan kondisi sang istri yang tengah koma. Tuan Fasu menjelaskan bahwa ia ingin sang istri disembuhkan menggunakan hati dari ikan kutub es. Namun Rin dengan tegas memperingatkan bahwa efek di sampingnya belum diketahui secara pasti. Sayangnya, Tuan Fasu tetap ngeyel. เป็นผลดีกับคนไข้ของเราจริงๆหรือเปล่า คนบ้างสักครั้งแนะนำจากทั้งสองคนหน่อย Kita kembali ke ruang operasi. Setelah berjuang, nyawa San tidak tertolong. Namun beberapa saat setelah dinyatakan meninggal, tubuhnya mendadak bergerak kembali. คุณคิดว่าผมจะเอาของไม่ดีมาให้ San bangkit sebagai zombie dan langsung menggigit salah satu dokter di sana. Suasana pun langsung berubah kacau. Saat Rin dan sang direktur datang untuk memantau hasil operasi, mereka malah mendapati kondisi yang mengerikan. San telah menjadi zombie dan mulai menyerang semua orang yang ada di rumah sakit. Kepanikan pun tak terhindarkan. Sementara itu, di rumahnya, Sing tiba-tiba ia mendengar siaran radio yang menyampaikan kabar mengejutkan. Telah terjadi insiden aneh di rumah sakit tempat Rin bekerja. Seluruh warga dihimbau untuk tidak mendekati area rumah sakit demi keselamatan. Sing yang cemas tak bisa tinggal diam. Ia pun segera bergegas menuju ke sana. Setibanya di depan rumah sakit, area tersebut sudah dijaga ketat oleh pasukan militer. Setiap warga yang hendak masuk langsung diperintahkan untuk menjauh. Suasana pun semakin mencekam ketika tiba-tiba seorang pasien terjatuh dari lantai atas. Awalnya pasien itu terlihat masih hidup. Namun saat salah satu tentara mencoba menolong, pasien itu justru menggigitnya. Serangan itu pun memicu kepanikan besar di antara para tentara dan warga yang ada di sekitar. Melihat penjagaan lengah, tanpa pikir panjang, Sing nekat masuk ke dalam rumah sakit. Di dalam, kondisi sudah semakin gawat. Sebagian besar orang telah berubah menjadi zombie. Sementara itu, Rin dan direktur rumah sakit terjebak dalam sebuah ruangan. Mereka hanya bisa berharap ada bantuan datang. Namun sayangnya, sang direktur ternyata sudah lebih dulu terpapar. Saat Rin hendak mengambil obat untuk membantu sang direktur, pria itu tiba-tiba berubah menjadi zombie dan berusaha menyerangnya. Rin yang ketakutan langsung melarikan diri dari ruangan itu. Kini, nyaris seluruh rumah sakit telah dipenuhi oleh zombie. Orang-orang yang masih bertahan hidup berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Sing yang tengah mencari Rin akhirnya berhadapan dengan zombie gendut. Berbekal keahlian bela dirinya, Sing berhasil mengalahkan zombie tersebut dengan menyerang langsung ke bagian kepalanya. Setelah itu, ia naik ke lantai atas dan mendengar suara anak kecil meminta pertolongan. Suara itu ternyata berasal dari Budi yang sedang berada dalam bahaya karena hampir diserang oleh zombie perempuan. Untungnya, sebelum terlambat, Sing datang menyelamatkan Budi. Setelah aman, Sing langsung menanyakan kepada Budi apakah ia mengenal seorang dokter bernama Rin. Dengan senyum polos, Budi menjawab bahwa Rin adalah temannya. Ia lalu mengajak Sing ke ruangan ibunya, karena menurutnya Rin pasti ada di sana. Sementara itu, situasi di luar rumah sakit pun tak kalah mengerikan. Pasukan militer mulai menembaki siapapun yang keluar dari gedung, tanpa memperhatikan apakah mereka masih manusia atau sudah terinfeksi.
Para petinggi militer pun segera mengadakan rapat darurat. Beberapa di antaranya menyarankan untuk menghancurkan rumah sakit dengan ledakan agar penyebaran wabah zombie tidak menjalar keluar wilayah. ประมาณ5 ล้านคน โรงพยาบาลเป็นหนทางเดียว Di sisi lain, Rin masih terus berusaha mencari tempat aman untuk berlindung. Ia kemudian menuju ke ruang pengawas, berharap bisa memantau situasi dari monitor pengawas dan menemukan tempat yang belum terinfeksi. Sayangnya, ruangan itu terkunci dan kuncinya malah dipegang oleh salah satu zombie. Dengan keberanian penuh, Rin berhasil merebut kunci itu, lalu masuk ke dalam ruangan. Setelah membuka monitor, Rin terkejut melihat kenyataan pahit. Hampir seluruh rumah sakit telah dikuasai oleh zombie. Tapi masih ada satu tempat yang aman, yakni ruangan milik Tuan Fasu dan istrinya. Tak berpikir panjang, Rin langsung menyusun rencana untuk ke sana. Sementara itu, Sing yang sudah sampai di ruangan yang ditunjukkan oleh Budi, di sana ia menemukan sebuah daftar informasi yang menunjukkan bahwa Rin berada di lantai 8. Artinya, ia masih harus naik 5 lantai lagi. Karena para zombie terus berdatangan, Sing pun segera mengajak Budi untuk meninggalkan ruangan itu. Namun ketika mereka masuk ke sebuah ruangan, Budi justru dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Seorang pria yang sudah putus asa memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Budi pun shock melihatnya, namun Sing dengan tenang segera menuntunnya keluar lewat jendela yang terhubung ke tangga darurat. Mereka pun mulai memanjat lewat tangga jendela menuju lantai atas. Di tengah perjalanan, sebuah zombie berhasil menangkap kaki Budi. Ia pun menjerit dan meminta pertolongan. Untung saja, Sing dengan sigap menariknya sebelum jatuh. Mereka akhirnya berhasil selamat dan melanjutkan perjalanan ke lantai 8. Setelah sampai di lantai 8, Budi akhirnya menemukan ibunya, Ming, yang sedang duduk sendirian. Budi langsung memeluk sang ibu dan mengajaknya pergi. Tapi Ming menolak. Ia menyuruh Budi pergi lebih dulu karena masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Sing yang melihat bekas gigitan di tubuh Ming langsung menyadari bahwa waktu Ming sudah tidak banyak lagi. Ia pun segera mengajak Budi untuk pergi. Sebelum mereka pergi, Ming sempat memberitahu bahwa Rin berada di lantai 10 dan memberi pesan kepada Budi agar selalu kuat. Awalnya Budi tak mau meninggalkan ibunya. Namun saat melihat Ming mulai berubah menjadi zombie, ia pun pasrah dan akhirnya pergi bersama Sing dengan hati yang berat. Di sisi lain, Rin telah sampai di kamar milik Tuan Fasu. Ia mengetuk pintu dan memohon agar diizinkan masuk. Tuan Fasu akhirnya membukakan pintunya dan membiarkan Rin masuk ke dalam. คุณใจเย็นนะหมอ Di waktu yang sama, salah satu jenderal militer memutuskan untuk mengarahkan pasukan khusus demi menyelamatkan Tuan Fasu yang dianggap sebagai prioritas utama. Kini, rumah sakit akan diledakan dalam waktu 30 menit. Dan pasukan khusus diperintahkan untuk mengabaikan siapapun yang masih hidup selain Tuan Fasu. Kembali lagi ke dalam kamar, Tuan Fasu meminta bantuan Rin untuk mengambil darah tambahan bagi istrinya, karena kantong darah yang didonorkan sebelumnya hampir habis. Dengan suara memohon, ia berkata bahwa hanya Rin satu-satunya orang yang masih bisa dipercaya dalam situasi seperti ini. Rin pun yang masih merasa iba dan tak tega akhirnya menyetujui permintaan itu. เลือดมาให้เมียผมหน่อยได้ไหม ได้ค่ะ ช่วยเมียผมได้ไหมหมอ คุณรักเขาขนาดนี้ Sementara itu, Sing ia akhirnya berhasil sampai di lantai 10 dan langsung mencari Rin. Di saat yang bersamaan, pasukan militer mulai masuk ke dalam rumah sakit lewat atap. Di waktu bersamaan lagi, Rin juga bergerak menuju ruang penyimpanan darah yang ternyata sudah dipenuhi oleh para zombie. Dengan penuh keberanian, Rin masuk ke dalam ruangan tersebut. Tapi tanpa ia sadari, beberapa zombie ikut mengikutinya dari belakang. Melihat hal itu, Sing langsung bertindak. Ia memancing perhatian para zombie agar Rin bisa kabur dengan selamat. Di ruangan lain, pasukan militer berhasil mengevakuasi Tuan Fasu beserta istrinya dari ruang isolasi. Sedang Sing mulai menghadapi zombie satu persatu demi menyelamatkan Rin yang kini terjebak di dalam ruangan bersama zombie berbadan besar.
Untungnya, Budi bisa masuk lewat sela-sela ruangan dan menyelamatkannya dengan alat pemadam api. Semprotan itu membuat zombie terdorong dan memberi ruang gerak bagi mereka untuk kabur. Dan Sing pun berhasil masuk untuk membunuh zombie besar itu. Setelah berhasil menyelamatkan Rin, Sing pun mengajaknya pergi dari sana. Namun saat mereka keluar ruangan, Sing malah ditembak oleh pasukan khusus yang mengawal Tuan Fasu. Tak hanya itu, Rin juga ditangkap atas permintaan langsung dari Tuan Fasu karena hanya dialah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan istrinya. Sing yang terluka parah mencoba bangkit dan melawan. Meskipun kesakitan, ia tetap menghajar para prajurit satu persatu. Saat hanya tersisa sang kapten, pertarungan jadi makin sengit karena kapten tersebut sangatlah terlatih. Tapi berkat kemampuan bela dirinya, Sing akhirnya menang. Meski harus jatuh pingsan karena kehabisan darah. Rin yang melihat suaminya terkapar langsung menolong dan membawanya ke sebuah ruangan. Dengan penuh harapan dan doa, ia merawat Sing hingga akhirnya Sing kembali sadar. Ia kemudian berjanji kepada Rin, setelah lolos dari sini, ia akan membawanya ke desa masa kecil mereka. Namun belum sempat beristirahat, mereka harus segera pergi dari rumah sakit. Tapi saat hendak keluar, mereka dikejutkan oleh kapten pasukan khusus yang ternyata hidup kembali dalam wujud zombie. Karena belum kuat untuk bertarung, Sing pun langsung melemparinya dengan cairan kimia di ruangan itu dan membakar zombie itu hingga api menjalar ke seluruh ruangan. Alarm kebakaran pun menyala dan sprinkler menyeburkan air ke seluruh area. Tapi kejadian tak terduga pun terjadi. Air tersebut justru membangkitkan para zombie yang sudah mati, bahkan membuat mereka bermutasi jadi lebih kuat. Sing, Ring, dan Budi pun segera lari menuju atap rumah sakit demi menyelamatkan diri. Sementara itu, di sisi lain, istri Tuan Fasu yang terkena cipratan air pun ikut berubah menjadi zombie dan menyerang Tuan Fasu hingga akhirnya dia jadi santapan istrinya sendiri. Saat Sing bersama istrinya dan juga Budi tengah berlari menuju ke lantai atap, mereka mendengar suara baling-baling helikopter yang mulai mendekat. Harapan untuk selamat pun muncul, tapi ancaman belum selesai. Puluhan zombie mengejar mereka dari belakang tanpa henti. Sing pun langsung mengambil keputusan menyuruh Rin dan Budi naik lebih dulu ke atap, sementara dirinya bertahan di belakang. Sesampainya di atap, Rin dan Budi langsung disambut oleh tentara. Di sana Rin ditanyai mengenai keberadaan Tuan Fasu dan pasukan khusus yang ikut dikirimkan. Dengan berat hati, Rin menjawab bahwa mereka semua telah berubah menjadi zombie. Ia pun memohon agar tentara memberi waktu lebih lama untuk menunggu Sing yang belum tiba. Sang pilot pun akhirnya memberikan waktu tambahan selama 5 menit sebelum helikopter lepas landas karena rumah sakit sudah dipasangi bom. Sementara itu, Sing berada di tengah kepungan para zombie yang terus berdatangan. Dalam situasi genting, ia menemukan granat dan menggunakannya untuk meledakkan beberapa zombie sekaligus. Meski tubuhnya sudah lemas dan terluka, Sing akhirnya berhasil naik ke lantai atap. Namun helikopternya sudah tinggal landas. Rin yang melihat suaminya dari atas langsung menangis histeris, memohon kepada pilot untuk kembali. Sayangnya, pilot menolak dengan alasan keamanan seluruh penumpang. Sing menatap Rin dari kejauhan. Meski tubuhnya sudah tak kuat, ia tetap menunjukkan raut bangga karena berhasil melindungi orang yang ia cintai. Dengan sisa tenaga terakhir, Sing kembali bertarung melawan para zombie yang mengepung atap. Hingga akhirnya, bom yang dipasang di rumah sakit itu pun meledak dan menghancurkan seluruh bangunan. Rin hanya bisa menangis melihat ledakan itu dari helikopter.
Beberapa hari kemudian, kita diperlihatkan Rin dan Budi yang telah berhasil mengungsi ke pedesaan, tempat yang dulu diimpikan oleh Sing sebagai tempat tinggal bersama istrinya. Rin tampak murung, menatap langit dengan rindu. Namun di akhir film, Sing ternyata masih hidup. Ia tampak terluka tapi tetap bertahan dan kini melanjutkan perjuangannya di kota yang sudah mulai dikuasai oleh para zombie, dan film pun bersambung. Oke guys, itulah alur cerita film Xiam. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.